Kita sebutan kali sapa? Bulingga Kumayan. Kerabat Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pak Bor, Mas Angga, akhirnya ya, kita bertiga lagi nih. Sebenarnya nggak bertiga sih ya, karena di belakang sana cukup ramai juga. Kita Ya, saat benar, ini ada di Desa Gendor. Gendor ya, Iya, Gendor Desa ya, Gendor. Desa Gendor. Eh, Assalamualaikum juga, selamat datang untuk warga Gendor. Karena pada malam ini tim ekspedisi Pusaka Nusantara dapat satu kesempatan ya. Iya, betul. Karena tadi juga kita cukup jauh, lumayan jauh perjalanannya, landscape yang luar biasa. Kalau misalkan datang ke tempat yang landscape-nya pepohonan, terus agak Nikung-nikung. berliku-liku, kayaknya Rotok mistisan Mas ini. itu pasti mistis lah. Sasar bareng loh Mas. Perjalanannya cukup jauh tadi. Iya. Kita dari Salatiga, cuma ini nggak terlalu jauh dari Salatiga ya, Pak? Mas Angga, Sebetulnya ya? enggak. Sebetulnya enggak. Satu waktu Mas Angga dapat informasi dari salah satu temannya bahwa ada satu lokasi yang cukup menarik untuk nanti kita kupas sejarahnya, Pak Pur, Mas Angga. Cuma memang ini satu tantangan buat tim EPN. Karena biasanya kan kita harus cari literasi dulu, kita harus cari ilmu dulu, pelajaran dulu untuk nanti kita cari benang merahnya dengan segi spiritual. Tapi kali ini kita benar-benar mulai dari nol ya, Pak ya. Karena memang harapan dari warga sekitar juga tim EPN bisa sedikit nanti mengupas apa yang ada di sini. Oke, sekarang kita sudah ada di lokasi yang menurut mungkin bisa dibilang mitos juga ya, atau enggak ya, Pak? Kalau hal seperti ini. Enggak, sebetulnya itu lebih ke karena dari beliau-beliau tadi, para sesepuh yang di sini itu beliau meskipun mungkin kurang lengkap ya mungkin, tapi jelas ada sejarahnya dari beliau-beliau yang pendahulunya mungkin Mas. Kalau warga sekitar ini menyebutnya punden apa Mas Angga ya? Punden kuburan apa ya? Kuburan bayi ya kalau nggak salah ya? Iya tadi. Ya, terkenalnya dari luar seperti itu. Kuburan bayi. Atau jaratan cilik Mas. Jaratan cilik. Nah, jaratan itu kuburan. Oh, itu bahasa apa? Jaratan ki basa Jawa mbiyen. Sampeyan ki wong ndi to, Mas? Jadi kayak terkesan saya ini aduh. Oke, saya perlu nyontek ini karena memang tadi sedikit kita ngobrol dulu dengan Pak RT ya tadi ya. Iya, kita ngobrol sedikit mengupas apa yang sebenarnya ada di sini. Kalau menurut informasi dari Bapak Ketua RT tadi, punden yang ada di sini tuh terkenalnya adalah kuburan bayi atau jaritan ya, Pak? Jaratan cilik. Sampeyan ki kelingane jarit wae Mas. Oke, apa yang ada di sini? Itu ada bisa dibilang dua tokoh yang mungkin cukup membumi di sini, yang nanti mungkin akan kita kupas. Kalau boleh kita spill dulu namanya, beliau yang ada di situ ada siapa aja, Pak tadi, Pak? Tadi saya masih ingat beliau Bapak RT tadi bilang yang Kumayang Jati sama Gulinggang Jati. Iya, betul ya Mas. Iya, betul. Tadi sempat juga ngobrol dengan Bapak Ketua RT. Memang informasi dari beliau itu dua makam atau dua lokasi ini ada anggapan yang berbeda dari beberapa keterangan. Dan nanti mungkin jadi tantangan kita sendiri untuk nanti kita mencari tahu dari mungkin segi sejarah atau dari apa yang kita dapat dari warga
dan mungkin nanti bisa kita kupas sedikit dari segi spiritual. Ya, betul. Insya Allah. Tadi juga kita sudah izin dan berdoa bersama untuk kelancaran apa yang kita lakukan hari ini. Untuk sedikit informasi juga, ada ini saya menyebutnya agak gimana gitu Pak. Tadi kan Pak RT sempat bilang itu di sini tuh ada tim. Cuma saya mau bilang tuh gimana gitu. Gak apa ya Pak ya. Ada tim di situ. Timnya tuh namanya Cangkem Rusak gitu katanya. Oh iya. Mungkin beliau-beliau yang ada di tim itu mungkin yang di awal itu ketawanya gimana gitu. Saya rumah saya namanya kan kayak sampai ketua Cangkem Rusak. Jangan. Jadi beliau-beliau yang ada di tim Cangkem Rusak ini memang secara ikhlas membenahi dari awal, bukan membenahi ya, mungkin bisa dibilang babat alas ya Pak ya. Ya, babat alas, dan yang jelas peduli dengan yang beliau yang ada di sini. Karena memang meyakini ada satu tokoh yang mungkin dulu bisa dibilang membuka tempat ini atau mungkin juga berpengaruh di tempat ini, dan akhirnya mereka membenahi, mereka memperbaiki, dan sampai akhirnya bisa berwujud seperti sekarang ini. Iya, ketoknya timnya namanya aja Cangkem Rusak, tapi perbuatannya sangat mulia. Iya. Karena itu juga nguri-nguri sejarah dan budaya para leluhur. Itu yang juga bisa dibilang visi misi dari ekspedisi Pusaka Nusantara. Betul, Mas. Oke Pak Pur, kayak nanti juga akan ada lukis lagi ya nanti ya. Insya Allah Mas, insya Allah kalau beliau memang mengizinkan untuk kita visualisasikan, nanti kita berdoa bersama agar bisa tervisualisasi beliau yang ada di sini. Karena itu juga satu poin penting Pak Pur dan Mas Angga, karena nanti juga dari pihak warga dan diwakili Pak RT tadi juga semoga apa yang dengan keterbatasan kita ya Pak ya sebagai tim ekspedisi Pusaka Nusantara, semoga lewat malam ini kita juga bisa sedikit membuka tabir gaib yang ada di sini, dan semoga juga diizinkan dengan beliau-beliau untuk nanti memberikan satu pelajaran atau mungkin satu hal yang bisa kita petik hikmahnya. Karena pasti adanya beliau di sini di zaman dulu juga pasti melakukan sesuatu yang sangat luar biasa untuk warga di zaman dulu ya Pak ya. Pak Pur, kalau boleh saya spill sedikit, saya tanya sedikit. Kalau dari segi energi yang ada di sini bisa diutarakan seperti apa Pak Pur? Atau mungkin juga Mas Angga bisa sedikit. Nah ini Mas Angga dulu atau saya dulu? Mas Angga dulu aja. Oh iya, Mas Angga dulu. Monggo Mas. Kalau silakan Mas. Yang mungkin sekilas dari segi spiritual yang dilihat mungkin seperti apa bisa disampaikan? Tadi saat itu ya Mas, saat kita tahlilan tadi bersama beliau-beliau yang ada di sini, itu yang saya rasakan tuh energinya sangat luar biasa bagus Mas. Positif ya pasti. Ada beberapa sih memang yang rawuh ikut tahlilan juga. Yang saya sempat rasakan seperti itu. Mungkin tambah sama Pak Pur. Betul yang dikatakan Mas Angga tadi, kalau beliau juga rawuh dan ikut iki putuku do kelingan aku ya, ini yang sekitar sini Mas, tapi yang luar sana itu sebenarnya setiap satu titik yang bagus itu pasti ada sesuatu juga yang sangat kurang bagus, tapi biasanya di lingkup-lingkup luar sebelah sana itu. Karena mengingat juga landscape tempat ini kita berada di tengah-tengah pohon bambu ya Pak. Pohon bambu. Sangat ribuan sekali memang pohon bambunya. Dari awal masuk sampai di area utama ini memang kita dikelilingi pohon bambu ya, mungkin seperti yang disampaikan Pak Pur dan Mas Angga, di tempat manapun itu pasti ada dua energi yang mungkin bisa dibilang bisa saling melengkapi, saling berbenturan dan lain-lain ya Pak ya. Betul. Entah itu energi positif atau negatif, tapi tujuan kita insya Allah baik untuk nguri-nguri sejarah beliau-beliau yang ada di sini, dan semoga juga malam ini kita dapat sesuatu yang semoga juga bermanfaat untuk tim EPN dan khususnya untuk warga sekitar. Amin. Kurang lengkap rasanya kalau kita nggak ngobrol sama narasumber. Betul. Dan biar nggak penasaran juga, kita akan menuju ke lokasi utama, ke makam. Ke makam beliau. Nanti kita akan ngobrol di lokasi yang mana dulu, biar nanti dijelaskan sama beliau narasumbernya. Oke? Kita menuju ke sana.
Halo Kerabat Nusantara, saat ini saya dan juga Pak Purwaji sudah berada di lokasi. Cuma untuk nanti lebih detailnya, alangkah lebih baiknya nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang ada di sini. Nanti ada 2 tokoh masyarakat yang akan kita ajak ngobrol dan kita akan diajak lebih paham atau mungkin lebih tahu bagaimana sejarah dan juga silsilah dari beliau yang ada di sini, atau mungkin nanti apa yang mereka sampaikan nanti akan kita ulik bersama agar menambah wawasan sejarah kita. Oke, sambil nanti Pak Purwaji masih di belakang saya sedang izin atau mungkin sedang berdoa untuk kelancaran obrolan kita di sesi ini. Oke, alangkah lebih baiknya kita akan undang narasumber. Beliau Bapak Mintarno dan juga Pak Sinten ya Bang, Mas Rondi nggih. Mungkin bisa gabung dengan saya di sebelah saya untuk ngobrol asik atau mungkin lebih bisa menjelaskan ke teman-teman kerabat Nusantara bagaimana atau apa yang sebenarnya ada di sini. Monggo, selamat datang Pak Mintarno. Monggo panjenengan tengah mawon Pak, kula tak pinggir. Agak mepet aja. Nggih, mungkin kesana sebelah sana Pak Pur. Pak Mintarno, nggih, kalih Mas Rodi nggih. Oh nggih. Kalau boleh sedikit bertanya untuk mengawali obrolan ini, sebenarnya yang ada di belakang itu beliau-beliau itu siapa aja, mungkin nanti bisa disampaikan biar kita juga tahu atau biar kita juga paham agar menambah wawasan sejarah kita lagi. Mungkin dari siapa dulu mungkin yang bisa menjelaskan? Pak Mintarno dulu. Ya, kalau dikatakan yang itu Mbah Ceto. Iya. Yang ini tarian dari atas sana, ini Gulinggang Jati. Yang Gulinggang Jati nggih. Jati, Tanggal Jati. Oh nggih. Kalau yang aslinya Tanggal Jati, Gulinggang Jati di sana. Oh, lalu dibawa ke sini gitu, Pak Pak? Ditarik ke sini gitu. Kalau boleh tahu Pak, sejarahnya atau mungkin awal mulanya ditemukannya pusara atau makam Eyang yang ada di sini itu seperti apa? Atau mungkin awalnya memang dulu hanya sekedar tanah atau hanya nisan atau seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau dulu ini masih makam sini. Sudah berbentuk makam gitu Pak? Masih untuk bermakam, masih ada semboja-semboja, masih ada patokan. Tapi kalau saya yang asli Mbah Ceto ini belum tahu. Oh gitu. Belum tahu. Berarti awal ditemukannya sudah berbentuk makam. Berbentuk makam, masih berbentuk makam. Lalu kalau boleh ceritakan juga awal mulanya mungkin dari tim tadi ada tim gitu Pak, ada tim apa? Mohon maaf tadi Pak. Cangkem rusak. Yang kamu bawa cangkem rusak yang ini. Oh itu sekali beliau gitu. Iya. Jadi awalnya tim Cangkem Rusak ini tergerak hatinya untuk merenovasi atau mungkin sedikit kembali lagi untuk tergerak hatinya nguri-uri lagi itu awalnya bagaimana, mungkin bisa diceritakan? Itu sebenarnya awalan dari guyonan pas kita itu 17 Agustus mau pasang lampu dari jalan itu ke makam yang umum ya, yang di atas. Terus guyonan pas unggahan poso katanya mau nguri-uri punden. Nah itu sebenarnya dari bahasa guyonan. Akhirnya teman-teman itu langsung yaudah bangun aja gitu sebenarnya. Makanya awalnya bangun ini sebenarnya tidak ada dana sama sekali. Swadaya. Jadi alhamdulillah dari masyarakat itu tergerak.
yang awalnya nggak ada dana, kita bingung mau nyari kemana, tapi alhamdulillah sekarang bisa muncul seperti ini gitu. Jadi kita itu cuman meneruskan perjuangan sesepuh itu, Mas. Kalau yang di belakang ini kan yang Gulinggang Jati nggih. Iya. Untuk yang Kumayang Jatinya? Jadi ini Gulinggang Jati, nih yang ini Gulinggang Jati yang asli. Nah ini Kumayang Jatinya, Oh, gitu okay. lah. Yang orang dulu itu kan 1 orang 1000 nama. Oh, oke. Berarti mungkin berbeda-beda gitu Pak. Iya. Angka apa menamainya gitu mungkin ya. Menamainya. Jadi kan di sini namanya ini, di sini namanya ini kan gitu. Nelik Sandi lah. Nelik Sandi. Iya. Kalau saya boleh tanya juga, beliau-beliau itu sudah mungkin dari tim dari mungkin kalau bahasa kerennya kan riset atau mungkin mempelajari nggih. Iya. Beliau-beliau ini mungkin entah asalnya atau mungkin sebenarnya beliau-beliau itu dulu siapa itu sudah diketahui belum betul? Kalau kita hanya dengar cerita ya, cuman secara tidak sengaja pas Selasa Kliwon saya itu kan ada rutinan kelilingan. Okay. Itu daerah Sumber, saya itu kebetulan ban saya itu bocor. Terus saya adalah kebetulan ban saya itu bocor, yang tukang tambal bannya itu nyari sejarah leluhurnya. Nah, leluhurnya di mana? Daerah Gendor. Ya di sini nih. Okay. Loh, aku ki wong Gendor, Pak. Iku punden sing dadi ning kono iku mbahku, Mas. Lah itu secara kebetulan. Nah, ternyata ini masih ada anak cucunya yang masih hidup. Oh, iya. Ya, itu secara kebetulan sebenarnya. Jadi ban saya itu bocor jam 6, nungguin sampai jam 8, itu ketemu sama anak cucunya yang nyari makam ini. Oh, berarti memang mungkin sudah ada jalannya gitu, Pak. Ya, cuman kata sejarahnya orang dulu ini dari Demak ya, Mbak Min. Ya. Dari Demak. Beliau itu dulu seorang mungkin bisa dibilang pejabat keraton kah, atau mungkin kalau Demak berarti kan mungkin era Bintoro nggih. Iya. Demak Bintoro nggih. Jadi ini kan dulu sejarahnya tuh sakti katanya. Orang-orang sini tuh menamain Dusun Gendor tuh orangnya sakti-sakti ya gitu. Makanya Kampung Pendekar itu. Gulinggang Jati itu kan. Itu dari kata apa gitu Pak kalau boleh? Itu kan ilmu. Gulinggang niku ilmu. Iya. Jadi Kumayan itu kan menyan. Oh, nggih menyan. Ya, menyan. Artinya Kumayang niku menyan. Menyan. Jadi Gulinggang itu yang sakti. Makanya yang Kumayan Jati itu yang kaya. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan kalau pikiran nakal saya gitu Pak. Berarti kalau mau urusan dunia ke sini, urusan kesaktian ke sini, atau memang ada anggapan seperti itu? Enggak, dulu awalnya kita mau bangun di sini, masyarakat itu cenderung berpikiran sing penting ojo ge neko-neko. Nah, alhamdulillah sekarang kita aktifkan setiap malam Jumat Kliwon kita ada rutinan Quranan di sini. Di sini. Alhamdulillah. Iya. Kalau apa mungkin dari mungkin Pak Mintarna atau Pak Rodi pernah ada pengalaman khusus nggak ketika mungkin waktu berbenah di sini atau mungkin waktu renovasi atau mungkin pas berdoa di sini ada pengalaman yang mungkin di luar nalar bisa diceritakan ke teman-teman. Mungkin dari Pak Mintarno kira-kira ada betul Pak? Betul ada? Enggak ada gitu. Kalau misalkan dari saya nyamuk itu enggak ada di sini. Sampean kan merasakan sendiri. Oh enggak ada nyamuk. Nah itu keunikan di sini itu. Kalau sudah di dalam di sini enggak ada nyamuk. Cuman kalau keluar ada. Terus dulu waktu bangun ini setiap bambu itu yang roboh di sini pasti miring ke situ. Oh enggak keluar ke sini. Enggak ke sini. Nah itu keanehan-keanehan di sini. Kalau dilihat dari apa landscape sekitar ya Pak, karena kan kita benar-benar di tengah pohon bambu ya Pak ya. Dulu memang sudah ada jalan setapaknya atau memang benar-benar babat alas gitu? Ada jalan setapak. Jalan setapak karena itu kan ke hutan. Oh, sawah. Sudah hutan sawah. Iya. Oh, oke. Berarti memang dulunya memang apa? Dulu pernah jadi tempat mungkin. Iya, makam ini asli makam. Tapi memang ada ini aja di sekitar sini nggak ada makam lagi. Itu di atas yang makam umum yang sekarang jadi pemakaman umum. Oh, gitu. Makanya itu kan kakak beradik. Nggih. Nah, di sini kan ada Gulinggang Jati, Kumayan Jati. Kita ambil yang nama-nama yang julukan sekarang itu ya. Terus di atasnya lagi kan ada lagi itu Ratu Tunggul Wulung. Ratu Tunggul Wulung. Iya, itu yang danyangnya sini. Oh, itu
beliau itu ada makamnya atau ada di sana. Terus yang bawahnya lagi kan ada Mbah Kasan, Mbah Husen. Tapi kita itu belum ini ya, belum yang di atas itu belum kita rawat seperti ini, tapi emang ada rencana. Untuk yang tadi sama maaf, Mbah Tunggul Wulung. Mbah Tunggul Wulung. Tunggul Wulung itu kan julukannya itu kan ratu. Ratu. Nah, makanya Ratu itu silsilah raja gitu sama iya, silsilahnya di sini itu sampai ke Demak, sampai ke Baghdad. Itu ceritanya orang-orang. Oh iya, karena memang kalau kita berbicara apa era-era sejarah kerajaan, Iya. kalau kita bicara soal Demak Bintoro ya pasti naiknya Majapahit, naiknya Iya. macam-macam ya Pak ya. Kata orang-orang tua. Ya. Itu yang mungkin dari tim kami Ekspedisi Pusaka Nusantara yang kita memang bergeraknya di situ. Iya. Kita pengennya dari teman-teman walaupun kita masih belajar, kita pengen ngururi sejarah dan budaya leluhur-leluhur zaman dulu. Kan pasti juga beliau-beliau yang Gulinggang Jati dan yang Kumayang Jati juga berada di sini pasti juga memiliki maksud dan tujuan, dan itu pasti sesuatu yang baik ya Pak ya. Kalau untuk masyarakat yang ada di sini sudahkah banyak yang mengetahui atau mungkin hanya beberapa aja yang mungkin ikut merawat di sini? Kalau sejarah di sini kita sudah kehilangan jejak ya, khusus sejarah. Cuman untuk merawat, alhamdulillah sekarang itu masyarakat sudah mulai terbuka, dan itu ada tanah lagi yang diwakafkan. Nanti mungkin bisa untuk mushola di sini, karena yang namanya tempat kayak gini kan butuh tempat wudhu, butuh tempat sholat, gitu. Makanya kan di sini dari teman-teman Cangkem Rusak itu sebenarnya bahasa guyonan, makanya kan saya bilang bahasanya itu kan pakai bahasa yang kotor-kotor, cuman saya tidak memaknai kotor. Suatu contoh kan teman-teman tanya, saya kalau ngomong kayak gini itu boleh enggak? Ngomongnya apa? Asu, mama ini maaf ya. Oh enggak. Karena saya mau maknai asu itu ahli surga. Hatinya suci gitu. Betul. Makanya di sini itu saya selalu memakai bahasa jancuk jaran. Gitu. Apa itu, Pak? Golek isin kusuk tekan separan-paran. Makanya ini sampai ke hutan Nusantara. Iya. Istilah-istilahnya luar biasa gitu. Kalau saya pribadi ya, jadi mungkin dari orang luar kok bahasanya kotor loh, enggak. Nah, gitu. Ada sebenarnya itu bahasa kiasan ya Pak ya. Beliau yang Gulinggang dan yang Kumayang itu kan yang disampaikan dari beberapa warga itu kan kakak beradik nggih? Iya, kakak beradik. Oh, berarti ataukah mungkin ini yang sepengetahuan panjenengan mau nih Pak ya? Kalau misalkan kakak beradik berada di satu tempat, apakah mungkin beliau di sini dulu berguru atau mungkin memang ada keluarganya di sini, itu sudah diketahui kah? Itu belum. Jadi saya tuh sebenarnya bangun ini tuh kan dapat amanah dari Mbah Maksum itu ya. Suruh bangun. Terus di sini tuh nggak ada duit, mau bangun pakai apa gitu ya. Itu namanya kita itu ya takdim, kita bangun, ya alhamdulillah jadi seperti ini. Cuman silsilah-silsilah yang kesananya emang kita itu secara detailnya tuh belum. Belum tahu. Belum tahu. Ya mungkin nanti semoga dari apa yang kita obrolkan sekarang, karena bisa dibilang juga tadi sudah ada silsilah yang ketemu ya Pak ya, yang tadi nggak sengaja tambal ban tadi ya. Beliau juga masih berarti rutin kesini nggih? Tak bawa ke sini enggak mau, takut. Karena pohon bambunya banyak. Dan di sini yang perlu masyarakat ketahui, di sini murni mutlak gotong royong. Ini semuanya itu enggak ada yang bayaran, baik tukangnya itu enggak ada yang bayaran. Murni mutlak gotong royong dari teman-teman Cangkem Rusak. Luar biasa loh ini kan Nusantara. Apa yang dilakukan beliau-beliau ini, tim Cangkem Rusak dan juga mungkin warga sekitar, sangat luar biasa. Betapa ikhlasnya beliau-beliau ini nguri-uri sejarah dan leluhur. Sementara sambil kita menunggu Pak Purwaji sedang berdoa dan juga meminta izin, setelah ini akan ada sesi lukis gaib dari Pak Purwaji. Jangan kemana.